Syukur hari ini kita bisa berjumpa lagi bersama saya di dalam program renungan singkat kita. Dan hari ini kita mau bersama-sama lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama membahas salah satu tokoh Alkitab yang sangat menginspirasi. Tokoh Alkitab yang banyak dibahas oleh hamba-hamba Tuhan. Siapa dia? Tokoh ini adalah Yusuf. Kita akan membahas tentang Yusuf. Namun pembahasan tentang Yusuf ini saya akan membagi dalam dua bagian. Yang pertama adalah cerita Yusuf dari Kejadian pasal yang ke-37, awal mula Yusuf. Awal mula Yusuf diceritakan di dalam Alkitab sampai dengan Yusuf akan keluar dari penjara dan akan bekerja di istana Firaun, mungkin seperti itu. Dan yang pertama kita akan membahas dulu tentang perjalanan Yusuf sampai menuju istana Firaun, dan yang kedua istana Firaun sampai dengan kematian Yusuf. Nah, kalau kita mau mempelajari tentang cerita tentang Yusuf ini, kita akan menemukan alur cerita kehidupan Yusuf ini kita bisa lihat dari kitab Kejadian pasal yang ke-37 sampai dengan pasal yang ke-50. Di pasal yang ke-37 itu adalah awal mula Yusuf, firman Alkitab menceritakan tentang Yusuf, dan di pasalnya ke-50 itu adalah saat dimana Yusuf meninggal, seperti itu. Jadi kalau kita mau mempelajari tentang Yusuf, kita bisa lihat dari Kejadian pasal yang ke-37 sampai dengan Kejadian pasalnya yang ke-50. Nah, yang pertama kita lihat siapa sih Yusuf, atau apa sih arti nama dari Yusuf ini. Di sini saya mencatat arti nama Yusuf itu adalah kiranya ditambahkannya lagi anak laki-laki. Itu arti dari Yusuf. Nah, siapa sih Yusuf ini? Yusuf ini adalah anak dari Yakub yang dikenal juga dengan Israel, menjadi bangsa yang besar. Nah, pada waktu itu Yakub mempunyai dua orang istri. Yang pertama Lea, yang kedua Rahel. Nah, sebenarnya kalau kita mau belajar tentang Yakub ini, Yakub lebih mencintai Rahel, karena pada waktu itu Rahel lah yang diincar oleh Yakub. Tapi karena aturan pada waktu itu, sehingga yang harus dinikahi lebih dahulu Lea, baru Rahel. Nah, setelah Yakub menikahi Lea dan Rahel, Lea memberikan banyak anak kepada Yakub, sedangkan Rahel tidak diberikan anak oleh Tuhan. Padahal Yakub sangat menginginkan anak dari Rahel. Setelah bertahun-tahun, setelah berpuluh-puluh tahun, akhirnya Rahel mengandung dan melahirkan anak pertama, yaitu Yusuf. Nah, Yusuf masih mempunyai adik kandungnya dari Rahel, yaitu Benyamin. Nah, firman Tuhan mencatat bahwa Yusuf ini adalah anak yang paling disayang, paling dikasihi oleh Yakub pada waktu itu, sampai Yakub membuatkan baju jubah yang sangat indah kepada Yusuf. Dan akhirnya kakak-kakaknya Yusuf ini iri. Akhirnya kakak-kakak Yusuf ini benci kepada Yusuf karena Yakub lebih mencintai Yusuf daripada kakak-kakaknya pada waktu itu. Sehingga kalau kita mau lihat banyak hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh kakak-kakaknya. Terlebih lagi kakak-kakaknya benci kepada Yusuf karena apa? Karena pada waktu itu kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-37, di sana dicatat bahwa Yusuf mendapatkan mimpi dari Tuhan. Yang pertama itu mimpi mengenai berkas gandum. Yusuf menceritakan kepada orang tuanya, kepada kakak-kakaknya bahwa berkas-berkas gandum milik mereka itu akan menyembah kepada berkas gandumnya Yusuf, dan itu membuat kakak-kakaknya semakin benci. Ditambah lagi Yusuf mendapatkan sebuah mimpi, yaitu matahari, bulan, dan ke-11 bintang yang menggambarkan tentang keluarga dari Yakub ini, ayah dari Yusuf, bahkan sampai saudara-saudaranya itu menyembah kepada Yusuf. Dan akhirnya itu membuat kakak-kakaknya semakin benci kepada Yusuf. Dan akhirnya setelah berlalu beberapa waktu, kakak-kakaknya berencana untuk membunuh Yusuf. Dan pada suatu hari ketika Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat kakak-kakaknya di padang saat mengembalakan ternak,
Pada waktu itu kakak-kakaknya melihat Yusuf dan mereka berencana untuk membunuh Yusuf pada waktu itu. Mereka memasukkan Yusuf ke dalam sebuah sumur yang tidak ada airnya. Nah, pada waktu itu setelah sekian beberapa waktu, Yehuda berpikir, kakaknya mengatakan, jangan kita bunuh Yusuf katanya. Daripada kita bunuh, lebih baik kita jual. Kita jual kepada orang-orang, kepada pedagang-pedagang dari Mesir. Akhirnya kakak-kakaknya tidak jadi membunuh Yusuf, tapi mengambil Yusuf dan menjual dia sebagai seorang budak kepada pegawai-pegawai yang lewat pada waktu itu. Dan kakak-kakaknya memberikan kabar kepada Yakub dengan jubah yang indah itu, jubah Yusuf, mereka lumuri dengan darah dan mengatakan bahwa Yusuf telah dimakan oleh binatang buas. Dan pada waktu itu Yakub sangat sedih, Yakub sangat sangat menderita karena anak yang paling dikasihinya sudah tidak ada lagi. Dia berpikir Yusuf sudah mati, padahal Yusuf dijual ke orang Mesir. Nah, seperti itu. Nah, setelah Yusuf dijual, apalagi yang dikatakan firman Tuhan? Firman Tuhan mengatakan bahwa Yusuf itu dibeli oleh Potifar. Yusuf dijual kepada Potifar dan Yusuf bekerja sebagai budak di rumah Potifar. Potifar ini adalah salah satu pegawai istana Firaun. Dia adalah orang penting pada waktu itu. Dan Yusuf bekerja di rumah Potifar. Karena Yusuf adalah orang yang setia kepada Tuhan, karena Yusuf ini adalah orang yang diberkati Tuhan, dia takut kepada Tuhan, Tuhan memberkati kehidupan Yusuf di rumah Potifar. Firman Tuhan mencatat seluruh pekerjaannya yang dilakukan Yusuf itu berhasil. Yusuf menjadi orang kepercayaan Potifar pada waktu itu. Dari seorang budak, dia naik pangkat menjadi orang yang sangat dipercayai oleh Potifar. Namun ternyata setelah beberapa waktu, istri dari Potifar ini jatuh hati kepada Yusuf. Dan sekian lama istri dari Potifar ini berusaha untuk menggoda Yusuf. Yusuf tidak mau. Hingga suatu kali ketika istri Potifar ini kembali menggoda Yusuf dan Yusuf menolak, Yusuf pergi, istri Potifar ini berhasil menarik baju yang digunakan oleh Yusuf dan robek. Dan akhirnya istri Potifar ini dia memfitnah Yusuf bahwa Yusuf ingin memperkosa istri Potifar ini. Akhirnya Yusuf ditangkap dan Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Sungguh perjalanan yang sangat tidak enak ya. Dia sudah pada posisi yang nyaman, akhirnya dia difitnah dan dia dimasukkan ke dalam penjara. Dan ternyata ketika dia di dalam penjara, karena Yusuf ini dia adalah orang yang setia kepada Tuhan, Yusuf ini menjadi orang yang disukai banyak orang. Bahkan penjaga penjara sangat menyukai Yusuf. Dan suatu hari ada dua tahanan yang dimasukkan ke penjara yang sama. Mereka ini adalah yang satu juru minum Firaun, yang kedua juru roti Firaun. Entah apa yang menyebabkan hingga mereka dimasukkan ke dalam penjara. Intinya mereka berdua dimasukkan ke dalam penjara. Dan mereka bertemu dengan Yusuf. Setelah beberapa waktu lamanya, juru minum dan juru roti ini mereka mereka murung, mereka bingung, mereka tidak tahu seperti apa karena mereka mendapatkan sebuah mimpi dan mereka tidak tahu arti mimpi tersebut, dan itu yang membuat mereka tidak tenang. Akhirnya mereka bertemu dengan Yusuf dan Yusuf mengatakan bahwa Tuhan bisa mengartikan mimpinya lewat Yusuf. Dan setelah itu juru minum menceritakan mimpinya kepada Yusuf, juru roti juga menceritakan mimpinya kepada Yusuf, dan Yusuf mengartikan mimpi mereka. Yusuf mengatakan bahwa juru minum ini akan kembali ke istana Firaun, bekerja di sana, dan dia akan diberkati di sana. Juru roti dia akan kembali, tapi dia akan dibunuh oleh Firaun, dia akan digantung. Dan setelah itu Yusuf mengatakan kepada juru minum bahwa kalau kamu sudah di istana Firaun, jangan lupakan aku, ingat aku. Nah, akhirnya juru minum dan juru roti ini mereka kembali keluar dari penjara dan mereka kembali bekerja di istana Firaun. Dan ternyata Yusuf dilupakan, seperti itu. Nah, untuk cerita selanjutnya saya akan lanjutkan pada bagian yang kedua. Terus mengikuti video saya ini. Tuhan memberkati.